warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah. Di sini kelompok kami akan membuka podcast loh tentang momen paling penting di bangsa Indonesia, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita saksikan. Ayo! Hai semuanya, selamat datang di podcast Detik-detik Proklamasi. Halo semuanya, di sini kita bakal ngobrol bareng nih tentang peristiwa penting di bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Betul banget, momen 17 Agustus 1945 adalah tonggak berdirinya negara kita. Yuk kita kupas bersama-sama bagaimana proses itu bisa terjadi. Kita mulai dari konteks dulu ya. Kenapa sih proklamasi itu bisa terjadi tahun 1945? Karena Jepang yang saat itu menjajah Indonesia kalah dalam peperangan kedua. Nah, Jepang pada akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kekosongan kekuasaan itu bisa menjadi peluang bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Tapi kenapa gak langsung diproklamasikan begitu Jepang menyerah? Karena ada perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Lalu golongan muda ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dengan bangsa Jepang. Nah, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih mementingkan untuk mempertimbangkan situasi politik internasional. Sama akhirnya terjadi peristiwa penting ya, penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Iya, itu dilakukan oleh golongan muda seperti Soekarni dan Wikana supaya Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan. Nah, di Rengas Dengklok ini mereka diyakini bahwa setiap rakyat siap merdeka dan tidak perlu takut kepada bangsa Jepang. Tapi akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah dijemput oleh Ahmad Suedarjo. Nah, dari situ muncul kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tepatnya di Rumah Laksamana Maeda disusunan naskah proklamasi. Nah, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo itu menulisnya bersama. Terus keesokan harinya dibacakan naskah itu di Jalan Pangsaan Timur 56 Jakarta. Siapa aja sih yang hadir saat pembacaan proklamasi itu? Ada para tokoh nasionalis seperti pemuda, wartawan, dan warga sekitar. Nah, tapi itu tidak sampai ribuan orang ya, karena acaranya itu cukup sederhana dan cepat. Tapi itu sangat luar biasa besar. Bacaan proklamasi dilakukan oleh Soekarno ya? Iya, Soekarno yang membacakan dan Hatta yang mendampingi. Lalu setelah itu dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan disambut lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. BTW, isi naskah proklamasi itu sederhana tapi kuat banget. Benar, cuma 2 kalimat tapi penuh makna. Yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan itulah menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi, apa tantangan terbesar Indonesia? Banyak, karena Belanda belum mengakui kemerdekaan kita dan ingin kembali menjajah. Lalu terjadilah revolusi fisik yang dimana mempertahankan merdeka dari Belanda dan sekutu. Tapi semangat proklamasi itu tetap jadi semangat perjuangan rakyat Indonesia. Ada fakta unik gak sih soal proklamasi ini? Ada naskah aslinya ditulis tangan oleh Soekarno loh. Dan itu sempat hilang dan ditemukan kembali itu pada tahun 1990-an. Juga Laksamana Maeda, seorang Jepang justru mendukung proses penyusunan naskah itu. Proklamasi itu bukan akhir perjuangan, tapi awal ya? Iya, setelahnya masih banyak perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, disinilah kita belajar sebagai bangsa yang merdeka. Tanggung jawab kita sebagai mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif. Gimana pendapat kalian soal semangat generasi muda sekarang terhadap sejarah ini? Aku rasa masih banyak yang peduli sih, cuman cara bagaimana menyampaikannya saja. Setuju, kalau dikemas seperti podcast kita kali ini, itu akan lebih mudah diterima oleh kalangan seperti kita. Dan penting banget untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, satu kata dari kalian buat menggambarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Berani. Sakral. Bersejarah. Luar biasa. Itu dia obrolan kita soal sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk terus mencintai dan membanggakan kemerdekaan kita. Sampai ketemu di episode sejarah selanjutnya. Dah! Meanwhile, Itu dia obrolan kita soal sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Bekanin gue. a few moments later. Ya, obrolan kita soal sejarah proklamasi kemerdekaan.
Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk terus mencintai dan membanggakan kemerdekaan ini ya. Sampai ketemu di episode